Varises tahu. Varises tuh kalau ada pembuluh darah yang terlihat bengkak-bengkak gitu di kaki. Kalau misalkan kayak udah kebanyakan jalan sama berdiri gitu, biasanya kaki jadi bengkak. Setahu aku sih cuma gara-gara kayak sering jalan atau enggak cewek-cewek kan suka pakai heels, jadi ada urat berlebih di kaki. Tahu. Setahu dia sih varises itu yang sakitnya di betis gitu, terus nanti ada kayak urat. Gara-gara abis lari, kemudian kaki ditekuk. Nah, lama-kelamaan urat-urat itu menggelombang di persendian kaki lah. Bahaya. Enggak. Berbahaya banget sih. Menurut saya sih berbahaya. Bisa, gue dengar-dengar disuntik kalau nggak salah. Tapi disuntik apanya gue nggak ngerti. Kayaknya bisa deh kok kayak operasi gitu-gitu. Minum obat biasanya sih kalau kaki pas lagi bengkak. Bisa dengan cara ya mengurangi aktivitas berdiri yang terlalu lama. Setahu aku sih nggak bisa, soalnya itu kan udah kayak urat di kaki gitu, jadi kayak nggak bisa. Nah, Mar, kalau misalnya kita biasanya pergi-pergi kan pasti pakai rok pendek, pakai high heels kan? Iya, itu ternyata bisa menyebabkan varises juga, Nas. Iya. Dan juga yang saya baca, ini yang paling terbaru adalah varises itu kalau misalnya dibiarin aja, orang kan kadang-kadang apalagi cowok. Cowok itu kalau misalnya ada varises tuh kayaknya yang, well, bodo amat lah gitu. Nggak se-concern cewek. Cuek gitu ya? Cuek banget, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal. Fatal. Wow, nah kira-kira sefatal apa gitu gangguan kesehatannya? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Dr. Ruchika, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Selamat pagi. Pagi. Nah tadi kita udah ngomongin, udah banyak gitu masyarakat membicarakan mengenai varises. Tapi pengertian mengenai varises ini sebenarnya seperti apa, Dok? Oh iya, jadi di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah itu seperti selang. Kalau selang itu mengalirkan air, pembuluh darah itu mengalirkan darah. Yes. Nah, jadi kalau varises itu adalah pembuluh darah ini yang mengalirkan darah mengalami bendungan. Karena di dalamnya itu kan ada katup. Ketika katupnya rusak, jadi dia terbendung. Nah, terbendung itu akhirnya terlihatnya ya sebagai varises, bahkan sampai menonjol. Oke. Jadi kalau varises itu terbendung, tapi fasenya tuh seperti apa, Dok? Apakah ada yang terbendungnya masih agak ada lancarnya atau memang langsung parah atau gimana? Ya, dari bendungan itu emang awalnya masih ada yang bisa lewat. Tapi lama-kelamaan dia stasis, dia bisa diam di sana. Seperti itu. Penyebabnya apa sih, Dok? Oke, jadi penyebab dari varises itu ada dua yang penting, yang terbesar. Yang bisa diubah dan yang tidak dapat diubah. Jadi kalau yang bisa diubah ya seperti berat badan berlebih, ya, gaya hidup. Tapi kalau yang tidak bisa diubah, faktor keturunan, kalau hormonal juga hormonal perempuan, itu yang tidak bisa diubah. Pakai high heels juga katanya bisa bikin varises. Betul, betul sekali. Itu termasuk dalam gaya hidup, tapi pakai high heels yang seperti apa? High heels seperti apa memang ya, Oke, Dok, caranya? jadi sebetulnya high heels itu kalau kita gunakan hanya sebagai kita pakai untuk duduk, bukan untuk berdiri lama, sebenarnya tidak berpengaruh untuk varises. Tetapi kalau yang sudah berdiri 1 jam, bahkan lanjut ke 2 jam dengan high heelsnya, itulah yang bisa memacu pertumbuhan dari varises itu. Nah, varises kalau misalnya tidak diindahkan gitu ya, nggak dirawat gitu, nggak diobati, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal. Sefatal apa? Oke, jadi itu sebetulnya varises yang late ya, yang sudah lanjut. Jadi sebenarnya kan varises itu adalah pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Seperti itu. Kita juga punya pembuluh darah dalam yang berada lebih dekat ke tulang. Jadi di antara pembuluh darah yang kulit yang di luar itu dengan yang dalam ada penyambungnya, pembuluh darah penyambung. Jadi ketika terjadi varises sudah terjadi bendungan, seperti macet jadinya. Kalau dia sudah ada bendungan, sudah ada kemacetan, macet itu akan mundur terus kalau dia tidak jalan. Diawali dari pembuluh darah penyambungnya itu, dia akan terbendung juga. Lama-kelamaan akhirnya dari pembuluh darah yang dalam terbendung. Nah, ketika yang dalam terbendung, banyak sumbatan, banyak bekuan di dalam pembuluh darahnya itu. Nah, ketika bekuannya itu terlepas, itulah yang bisa mengakibatkan fatal. Dia bisa ke paru, bisa ke jantung, seperti itu. Tapi itu adalah jangka panjang. Jangka panjang, Ya, berarti ada berapa itu. fase gitu, Dok? Atau level dari varises ini? Oke, jadi varises itu kita bagi secara klinis itu ada empat bagian. Yang pertama itu adalah masih garis-garis merah. Ya, jadi kita terlihat garis-garis merah. Yang kedua itu garis-garisnya sudah berubah menjadi biru, kebiruan ya. Nah, yang ketiga itu sudah mulai berkelok-kelok dan menonjol di kulit. Kalau yang keempat itu bisa menjadi luka yang sulit sembuh, atau di daerah varises itu kulit sekitarnya sudah kehitaman.
Kalau itu terjadi, lalu treatmentnya seperti apa dok? Kalau misalnya kita sudah tahu gitu itu adalah varises, apalagi kalau di stage awal gitu, treatmentnya seperti apa? Oke, jadi kalau untuk treatment varises itu ada yang dengan medis, medikamentosa atau yang tanpa medikamentosa ya. Yang tanpa itu ya seperti kita harus jaga berat badan kita ya. Kalau memang kita punya gaya hidup yang mengharuskan kita untuk berdiri lama, untuk berjalan lama, usahakan untuk cari waktu untuk istirahat. Nah sekarang untuk treatmentnya, bagaimana dengan medikamentosanya? Biasanya itu simultan, bukan pilihan. Apa saja itu? Baik obat-obatan yang diminum, kita menggunakan stocking khusus, stocking vaskular namanya untuk pembuluh darah, dan juga kalau masih stadium-stadium atau stage awal kita menggunakan penyuntikan. Kalau sudah lanjut, baru kita lakukan pengoperasian. Kalau sudah luka, kita bersihkan dulu, baru kita operasi varisesnya. Bisa sampai luka dok? Iya betul, luka yang sulit sembuh. Apa yang terjadi itu. kalau misalnya itu bisa luka? Apa karena meletus atau gimana dok? Oke, jadi kita bayangkan pembuluh darah itu sudah terbendung, berarti dia di sana tidak bisa kemana-mana cairannya. Tapi kalau dia bertambah terus, bayangkan seperti balon yang semakin membesar. Jadi tanpa dia apa-apakan juga suatu saat dia akan menjadi pecah, ya itulah pecah itu sebagai luka. Awalnya mungkin berdarah dulu, lalu menjadi luka yang sulit sembuh seperti itu. Ya, baik. Gejala varises itu, itu kita juga tadi barusan menghadirkan gambar gejala varises itu seperti apa di awal ya. Jadi kita sebagai perempuan bisa menghindari sana. Itulah. Jadi varises itu bisa tanpa gejala, makanya banyak orang yang tidak peduli dengan varisesnya. Tapi bisa juga awal-awal gejalanya sering kesemutan, kram-kram, pegal-pegal ya, kakinya bisa bengkak seperti itu. Kalau jalan jadi gampang capek, seperti itu juga bisa dari varisesnya. Nah, kalau misalnya varises gitu selama ini kan kita taunya hanya di betis saja gitu. Sebenarnya bisa terjadi di mana saja sih? Jadi semua pembuluh darah yang mempunyai katup itu bisa menjadi varises. Memang betul di daerah tungkai, di daerah kaki, daerah betis ya seperti itu. Ada juga mungkin pernah dengar varises esofagus yang terjadi di kerongkongan ya. Bisa juga pada alat kelamin wanita, pada vagina terjadi varises, atau pada daerah belakang, daerah anal ya, itu bisa jadi varises yang lebih terkenal dengan nama ambeien atau wasir ya. Juga bisa pada kantong kemaluan laki-laki juga bisa terjadi varises. Nah kalau saya biasanya ngeliat kalau orang banyak yang jalan gitu, jalan capek dan itu kakinya pas sampai rumah gitu, kakinya dinaikkan ke atas, itu membantu nggak? Betul, jadi kan kita ingat dia katupnya yang mengembalikan darah itu ke atas. Jadi ketika dia mengangkat kakinya itu memudahkan darah kembali ke jantung. Itu justru cara yang baik. Betul. Tapi berapa lama dok harus ngangkat kaki itu? Sebetulnya tidak ada patokan waktunya, tapi biasanya kalau udah keluhannya berkurang, silahkan turunkan sekitar 15 menit juga nggak masalah. Enaknya berarti di tempat tidur gitu ya dok? Betul. Kalau turunan, ya. Misalnya ibu saya gitu varises, berarti berapa persen kemungkinan saya pasti akan kena? Jadi di kedokteran semuanya tidak ada yang pasti, tapi kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita, awareness kita. Kalau kita sudah tahu orang tua kita ada varises, kita harus jaga kita supaya jangan sampai timbul. Demikian juga ketika kita sudah ada varises, kita jaga ke keturunan kita yang berikutnya. Seperti pola hidupnya seperti apa yang cocok dok? Jadi pola hidupnya seperti apa ya kita lakukan. Misalkan wajib bekerja dengan sepatu tinggi, dengan high heels. Ya, berarti kalau sudah 1 jam berdiri atau 1 jam berjalan menggunakan high heels, carilah waktu untuk istirahat. Misalkan 15 menit istirahat, lanjutkan lagi berdiri, tidak apa-apa seperti itu. Ya, misalkan kita berat badan agak berlebih, tolong dijaga dietnya supaya berat badannya bisa turun kembali seperti itu. Berarti kalau pencegahannya, maksudnya kalau misalnya kita sudah tahu tahap awalnya gitu, untuk kita tahu, oh kayaknya saya bakal kena varises nih, itu dari mana sih indikasinya? Sebenarnya varises itu mudah sekali. Jadi kita sebetulnya dari awal saya katakan kadang tanpa gejala. Jadi antara kita sendiri bisa saling lihat, antar teman bisa lihat kakinya saling lihat, atau kaki kita sendiri. Sebenarnya gampang sekali, sudah ada garis merah saja, itu udah kemungkinan besar adalah varises. Seperti itu. Berarti kalau pemeriksaan ini saya baca ada yang namanya pemeriksaan Doppler ultrasound itu apa? Ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat dari dalamnya dengan USG Doppler itu ya, ultrasonografi itu kita bisa lihat. Jadi perjalanan dari pembuluh darah itu kadang-kadang yang di dalamnya sudah kena bisa kita lihat juga. Atau yang memang
di dalam varises yang di daerah paha yang sebelah dalam bisa kita lihat juga dengan itu jauh Berarti itu lebih baik. sebelum keluar kelihatan kita bisa cek sebetulnya. Bisa juga Baik. seperti itu. Kalau vitamin gitu dok atau suplemen biar darah kita tidak ada yang terhambat itu yang baiknya apa sih? Oke, jadi sebetulnya sama untuk seluruh pembuluh darah, bukan hanya untuk kelainan varises. Kita harus banyak makan buah. Di dalam buah kan banyak vitamin ya. Buah spesifiknya apa dok? Apa saja ya. Oh, oke. Terus kita banyak makan sayur ya, kita banyak makan sayur, hindari merokok ya seperti itu. Itu baik untuk pembuluh darah keseluruhannya. Kalau olahraga dok? Olahraga itu baik, itu sebetulnya baik, cuman jangan yang berlebihan untuk jangan lari keluhan varises. sampai tuing akhirnya keluar Ya. urat-uratnya gitu ya. Oke. Oke. I see. Terima kasih banyak loh dok. Jadinya kita tahu tadi tidak boleh memakai high heels terlalu lama. Dan kalau misalnya kita pegel-pegel sampai rumah itu harus taikan kaki Marissa. Betul. Iya kan? Dan jangan lupa langsung diobati karena kalau kan tentunya kita nggak mau kan sampai fatal sampai sudah istilahnya sudah stadium lanjutnya gitu sampai harus dioperasi dan sebagainya. Makanya Anda bisa langsung cek dengan Doppler ultrasound. Nah,